Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bang Dil yang dirahmati Allah, ya semoga berbahagia ya. Seperti biasa, kali ini Bang Dil akan membawa sebuah kisah yang menarik yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Tapi sebelum itu, bantu Bang Dil untuk subscribe, like, comment, and share jika video ini bermanfaat, karena insya Allah akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Judul kisahnya adalah kisah perempuan tunanetra yang berdoa di bulan Ramadan. Ini kisah ini diceritakan dari sebuah pada masa Nabi. Bulan Ramadan adalah bulan suci dalam agama Islam, merupakan momen yang penuh keberkahan dan kesempurnaan spiritual bagi umat Islam di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Pada bulan ini, yaitu umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Dari Ibnu Asyur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, bahwa ayat di atas dapat disebut juga sebagai ayat yang menegaskan kemuliaan pada saat di bulan suci Ramadan adalah sebagai bulan yang dikabulkan doa-doa. Jadi di bulan suci Ramadan ini, ketika kita berdoa meminta apa saja di bulan suci ini, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah SWT. Alasannya ayat ini didahului oleh ayat tentang bulan Ramadan di ayat ke 185 di surah Al-Baqarah yang berkata seperti bunyinya, ayat ini mengandung pesan bahwa orang yang berpuasa lebih berpotensi dikabulkan doanya, dan Ramadan adalah bulan anjuran memperbanyak doa serta menunjukkan anjuran berdoa di akhir setiap hari bulan Ramadan. Mengenai doa yang berpotensi dikabulkan di bulan Ramadan, Syu'aib bin Muhriz pernah menceritakan bahwasanya pada masa Muhammad bin Sulaiman, seorang tokoh penting pada saat itu dalam dinasti Abbasiyah, terdapat ada seseorang perempuan yang matanya buta. Jadi suatu hari pada saat malam Ramadan, di malam 24 Ramadan, tiba-tiba saja matanya sembuh. Syu'aib bin Muhriz yang kaget mendengar kabar seseorang wanita tadi yang buta awalnya tiba-tiba sembuh. Syu'aib tadi mencoba untuk mendatangi wanita tersebut untuk memastikan dengan kabarnya tersebut. Lalu Syu'aib pun mendatangi ke rumahnya Musa al-Muhtasib di Basrah. Ketika mengetahui ada yang mengunjunginya, perempuan tersebut meminta untuk duduk menunggu di depan rumahnya. Tatkala keluar rumah, Syu'aib melihat tercengang bahwasanya mata perempuan itu tersebut seperti normal, tidak ada pernah buta sebelumnya. Syu'aib pun bertanya kepada wanita tersebut, "Wahai hamba Allah, doa apa yang engkau panjatkan kepada Allah?" Kata Syu'aib kepada wanita tersebut. Lalu wanita pun menjawab, "Aku melaksanakan sholat pada malam pertama bulan Ramadan di Masjid Al-Hay. Kemudian di waktu sahurnya, aku pun melaksanakan sholat di tempat sholat di rumahku." Yang berdoanya seperti ini, yang artinya, "Wahai yang menyingkap kesulitan Nabi Ayub, wahai yang maha penyayang kepada Nabi Yakub yang telah berubat, wahai yang mengembalikan Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub, mohon kembalikanlah penglihatanku kepadaku." Doa wanita tadi kepadamu. Seketika saja setelah ia berdoa wanita tersebut, dia pun tidak sadar bahwasanya ada yang seperti melepaskan di matanya, sehingga aku pun bisa melihat. Nah, cerita di atas diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, seorang ulama yang konsen dalam bidang hadis dan periwayatan dalam salah satu karyanya yang berjudul Mujabud Da'wah. Tidak dapat dipastikan siapa namanya wanita tersebut dalam kisah ini, akan tetapi ada beberapa hikmah yang kita ambil dan kita petik untuk bisa kita terapkan nanti. Di antaranya hikmah pertama yaitu adalah hendaknya kita memaksimalkan di bulan suci Ramadan ini memperbanyak beribadah. Salah satunya kita bisa mengisi di malam-malam Ramadan seperti membaca Al-Quran,
sholat tarawih, witir, lalu kita bisa berbagi dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW telah bersabda, artinya sungguh ketika berbuka orang yang berpuasa mempunyai doa yang tidak tertolak. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk tidak berputus asa terhadap pertolongan Allah yang menyelipkan kebutuhan pada setiap doa yang kita panjatkan. Sebab kita sebagai manusia hamba Allah, kita tidak tahu doa mana yang akan diterima dan kapan. Oleh karena itu, Bondil mengajak teman-teman sahabat semua, mari kita di bulan suci Ramadan ini kita memaksimalkan ibadah kita, memperbanyak salat sunnah, salat witir, qiraatul Quran, zikir, dan berbagi. Insya Allah kita akan diterima amal-amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share.